Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir, 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 Allahu Akbar. Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazil Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mama nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit. Untuk pemanasan kita, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Maka inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul waktu dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana
Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis, kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping luber harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di Padang, kan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1 yang dilantik, pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok enggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib
wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit,
tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kemarin banyak kejadian, salah satunya yang paling penting adalah penyerbuan warga yang dimotori oleh ketua RT, bawa senjata tajam, menggerebek mahasiswa Universitas Pamulang yang mengadakan malam Rosario. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani di Madinah, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang atau melakukan penusukan terhadap mereka karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, ini yang ingin saya gugat hari ini kepada warga yang ikut menyerbu itu. Saya mau tanya, adakah sejarah Rasulullah menyerbu orang-orang yang berbeda agama di Madinah sambil membawa pedang untuk mengancam mereka supaya mereka tidak beribadah? Pernahkah ditemukan sejarah itu? Lalu kalian orang-orang yang menyerbu rumahnya adik-adik kita dari Universitas Pamulang yang melakukan ritual malam Rosario itu, mencontoh siapa saya mau tanya? Dianjurkan oleh siapa saya tanya? Menurut saya tidak pernah Rasulullah melakukan hal itu, yang senista itu, yang sehina itu. Siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Justru Rasulullah memberikan syiar-syiar Islam dengan cara damai dan kemanusiaan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena Rasulullah betul-betul membawakan Islam itu dengan kemanusiaan, dengan kedamaian. Rasulullah akan memerangi siapapun yang memerangi Islam. Terlebih lagi yang memerangi itu adalah orang-orang kafir. Tapi orang-orang Madinah yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, justru dilindungi dan diberi kebebasan oleh Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang itu. Saya sering bercerita juga di media sosial bahwa salah satu korban perang Uhud yang gugur di dalam perang Uhud itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Kita semua yang orang Islam hari ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta jejak-jejaknya. Melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in. Nah sekarang siapa yang ditiru? Sementara Rasulullah sendiri ketika memimpin di Madinah, justru mengayomi dan melindungi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, dan tidak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Tapi hari ini, orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adik-adik kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda. Sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lainnya. Kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Yang kadang-kadang juga saling mengkafirkan satu sama lain karena berbeda mazhab, karena berbeda manhaj, karena berbeda ijtihad. Ini tidak akan pernah selesai. Berbagai perbedaan di dalam diri umat manusia itu adalah sunnatullah. Ini Nabi. Lalu orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semua seluruh Indonesia atau seluruh umat manusia, jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar.
Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Jadi, melihat kejadian yang ada di Pamulang kemarin di malam Rosario itu, marilah kita sadari bahwa manusia ini tidak dilahirkan untuk menjadi jumawa. Kita hanya setitik kecil debu dalam peradaban manusia. Sudah miliaran manusia di bumi ini yang hidup dan yang mati. Dan kita hanya secuil. Mungkin para penyerbu itu tidak pernah paham bagaimana kalau mereka itu dilahirkan menjadi orang yang beragama berbeda. Saudara-saudaraku sekalian, keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah atau kesadaran kognitif, mengikuti agama-agama warisan dari orang tua kita. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain, yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Dan ini kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. Ini kehendak dari Allah. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa. Kita boleh menganggap agama kita ini adalah agama yang paling benar. Boleh. Dan begitulah orang menganut agama. Tapi dengan menganggap benar agama yang kita peluk, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Saya sering memberikan analogi yang sangat sederhana. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekkan istri orang lain. Demikian juga dengan agama saya. Saya menganggap Islam itu adalah agama yang paling benar, tanpa harus menjelek-jelekkan agama orang lain. Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa bodohnya, betapa tololnya, betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Kita tidak pernah tahu, silahkan kita yang umat Islam ini termasuk saya, menganggap saya begitu beruntung, saya begitu mujur, dilahirkan sebagai orang Islam. Orang Kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Orang Katolik juga, orang Hindu juga, orang Buddha juga. Ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama. Semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam, karena saya Kristen, karena saya Katolik. Tidak ada kewajiban-kewajiban seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu. Rasulullah selalu memberikan syiar Islam dalam kedamaian dan kemanusiaan. Rasulullah menyuapi pengemis buta. Rasulullah menjenguk orang-orang non-Islam ketika sakit. Rasulullah memberikan fasilitas pelataran masjid ketika ada orang tidak mampu melakukan pernikahan anaknya, sehingga Rasulullah menyediakan pelataran masjid. Banyak kisah-kisah yang bersifat koeksisten seperti itu. Ingat, takdir-takdir kelahiran dan takdir-takdir keimanan itu berbanding sejajar. Orang kemudian bisa berpindah agama karena perkawinan. Orang bisa berpindah agama karena kesadaran. Tapi percayalah, yang dimaksud dengan syiar Islam adalah dengan kelembutan, kearifan, kedamaian, dan berbasis kemanusiaan. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam.
pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Dia pikir mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam bisa dengan senjata tajam. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di Pamulang. Mari kita hidup damai. Mari kita perkenalkan Islam dengan akhlak dan adab yang baik. Karena orang-orang non-Islam akan melihat tingkah laku kita sebelum mempelajari Quran dan hadis yang kita yakini ini. Mereka akan melihat bagaimana akhlak dan adab kita. Saya kira itu saja. Mari kita bangun toleransi. Kita bangun kemanusiaan dan kedamaian supaya agama yang kita peluk ini tetap rahmatan lil alamin. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan.
Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.